Om Swastiastu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi analisis kelayakan bisnis dengan judul Roti Bakar Wakai. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 7 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama, saya sendiri, I Gusti Ngurah Bagus Krisnaningrat, MPM 463. Selanjutnya, I Putu Andika Tejo Kusuma, NPM 139. I Gede Arya Martana, NPM 142. Neketut Ayu Marlina, NPM 198. I Gede Prema Ananda Kusuma, NPM 226. Cok Gede Dwi Kusuma Pemayun, NPM 290. I Kade Agus Rama, NPM 445. Ramadan Dwi Nopandri, NPM 457. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tu Andika Teja Kusuma, MPM 139. Di sini saya akan membacakan uraian usaha. Yang pertama, nama perusahaan. Nama perusahaan pada analisis kelayakan bisnis ini adalah Roti Bakar Wakai. Yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha pada analisis kelayakan bisnis ini adalah usaha industri manufaktur yang bergerak di bidang produksi makanan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan atau dijual. Produk yang dihasilkan atau dijual adalah roti bakar. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam-macam rasa yang dimiliki, seperti coklat, grape, coklat keju, blueberry, koko crunchy keju. Dengan memiliki berbagai macam rasa tersebut, maka masyarakat dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, wanted, dan lain-lain. Yang keempat, alasan pemilihan usaha. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan, karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Martana, MPM 142. Baik, di sini saya akan melanjuti presentasi dari teman saya, manfaat sosial dan keuangan. Yang pertama, manfaat sosial. A. Bagian pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang ke berbagai daerah. Usaha roti bakar ini cukup menjanjikan bagi kita karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum menikmati enaknya roti bakar ini, sehingga kita dapat memasarkannya ke daerah tersebut. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang lebih besar. Pembelajaran yang diperoleh seperti bagaimana cara melayani konsumen, serta bagaimana supaya karyawan menjadi senang dengan kebijakan yang kita tetapkan, dan lain sebagainya. Yang B. Bagi masyarakat, dengan adanya roti bakar ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Selain itu, juga secara tidak langsung dapat membuka lapang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena apabila usaha ini telah berkembang maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. B. Yang kedua, manfaat keuangan. Usaha roti bakar ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain,
Kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatan. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Baik, presentasi bisa dilanjuti oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nikita Marlina, NPM 198. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 1.6. Peranan terhadap ekonomi. Peranan usaha atau bisnis ini terhadap perekonomian, yaitu dengan adanya usaha ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Diharapkan adanya usaha atau bisnis ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. 2.1 Lokasi usaha. Lokasi usaha ini berada di salah satu rumah anggota kelompok kami yang terletak di daerah Kota Gianyar. Kami memilih tempat produksi di Kota Gianyar karena letaknya yang strategis di pusat kota sehingga memudahkan kami untuk memasarkan produk yang kami produksi. Alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat roti bakar. Alat-alatnya yaitu 1 buah pemanggang roti, 2 buah wajan, 2 buah spatula, 2 buah pisau, 1 parutan, 1 sotel, 1 kompor gas, 1 tabung gas, dan 2 buah kuas. Bahan-bahannya yaitu roti, mentega, susu, coklat, keju, selai blueberry, dan choco crunchy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Prema Ananda Kusuma, NPM 19321212226. Baik, di sini saya akan mempresentasikan cara proses produksi. Yang pertama, siapkan alat pemanggangan atau bakar roti, lalu nyalakan tunggu api. Selanjutnya, panggang roti sampai permukaannya berubah warna menjadi warna kecoklatan, lalu balik roti itu sampai kedua permukaannya berubah menjadi warna coklat gosong. Selanjutnya, sajikan roti yang telah dipanggang atau dibakar pada atas piring. Selanjutnya, berikan varian rasa pada roti, kemudian lipat roti menjadi berbentuk segitiga. Selanjutnya, tambahkan susu kental manis serta keju yang sudah diparut di atas roti. Yang terakhir, roti bakar wakai siap untuk disajikan. Selanjutnya, struktur organisasi. Pemilik Niketut Ayu Marlina. Selanjutnya, manajer pemasaran yaitu Ramadan Dwi Nopandri dengan I Gusti Ngurah Bagus Krisna Ningrat. Manajer SDM yaitu Cokordo Gede Dwi Kusuma Pemayun. Manajer keuangan I Gede Arya Marta dengan I Kade Agus Rama. Selanjutnya, manajer pembelian dan gudang yaitu I Putu Anika Teja Kusuma dengan I Gede Prema Ananda Kusuma. Tugas dari masing-masing manajemen. Yang pertama, pemilik usaha atau bisnis roti bakar wakai memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, memimpin jalannya usaha atau bisnis. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan yang ada di perusahaan, mulai bidang pemasaran, kepegawaian, hingga pembelian dan pengadaan barang. Selanjutnya, manajer pemasaran. Manajer pemasaran memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan produk yang diciptakan dan diproduksi oleh perusahaan kepada masyarakat luas. Yang kedua, membuat desain produk dan mengembangkan pembungkusan ataupun merek. Yang ketiga, mengatur distribusi dan memeriksa penjualan. Selanjutnya, manajer SDM. Manajer SDM memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Mendesain organisasi, mengatur cara dan sistem penilaian kinerja masing-masing karyawan, mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Selanjutnya, manajer keuangan. Manajer keuangan memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Menyediakan dan menafsirkan informasi keuangan, mengelola sistem akuntansi, memantau dan pelaporan keuangan. Yang selanjutnya, manajer pembelian gudang. Manajer pembelian gudang
memiliki beberapa tugas, antara lain memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan, membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan barang dari dan ke gudang. Sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cok Gede Dwi Kusuma Mayun, NPM 290. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bab 4, yaitu konsep keuangan. Yang pertama yaitu rencana investasi untuk biaya tetap dan umur ekonomisnya. Untuk memulai usaha, diperlukan analisis aspek permodalan sebagai bekal sumber dan daya utama untuk kegiatan operasional usaha. Kegiatan operasional usaha membutuhkan aktiva tetap yang mampu menunjang kegiatan operasional. Dalam hal ini, aktiva tetap yang diinvestasikan mencapai 3.450.000. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini, yaitu terdiri dari yang pertama, kompor gas, yang kedua, peralatan makan, yang ketiga, peralatan dapur, yang keempat, alat pembakaran aluminium, dan yang kelima yaitu tabung gas. Yang kedua yaitu rencana biaya atau satuan. Rencana biaya variabel dan biaya tetap dibuat untuk mengetahui harga pokok produk per unit. Hal ini dijadikan dasar untuk selanjutnya dilakukan perhitungan harga jual. Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini, yaitu dengan harga pokok produksi per unit yaitu seharga Rp20.798,61. Merujuk pada tabel yang pertama, seluruh komponen biaya diperhitungkan selama 1 bulan atau 30 hari operasional usaha. Bahan baku senilai 1 juta terdiri atas roti, margarin, dan bahan-bahan lain. Tenaga kerja langsung senilai 9 juta. Merupakan biaya tenaga kerja untuk 3 orang pegawai selama 1 bulan. Biaya bahan penolong senilai 800.000, terdiri atas plastik, kotak, dan perlengkapan lain. Biaya penyusutan, peralatan, dan gedung berdasarkan pada harga perolehan dibagi umur ekonomis dengan metode penyusutan garis lurus. Asumsi jumlah produksi per bulan 600 unit, sehingga harga pokok per produk yaitu Rp20.798,61. Baik, materi berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Kenalkan, saya Ika Agus Rama, NPM 445. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang sumber dana. Sumber dana dalam memulai usaha menjadi salah satu pertimbangan krusial, sebab dana merupakan sumber daya utama untuk memulai usaha dan sumber dana dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Sumber dana pada rencana usaha ini dibedakan atas modal pemilik dan modal yang bersumber dari pinjaman. Modal pemilik. Modal sendiri terdiri atas modal pemilik yang disetorkan oleh pemilik senilai 10 juta. Modal pemilik terdiri atas aktiva tetap senilai 3.450.000 dan uang kas senilai 6.550.000. Modal sendiri akan berfluktuasi yang dipengaruhi oleh penerimaan, pendapatan, dan pembayaran beban-beban. Yang kedua, modal eksternal. Modal eksternal bersumber dari pinjam kredit usaha rakyat atau KUR. Bank BRI yang bernominal 25 juta yang digunakan untuk merancang bangunan. Pinjaman senilai 25 juta berjangka waktu 3 tahun dengan bunga 3% per tahun, sehingga fluktuasi modal eksternal dipengaruhi oleh pembayaran beban bunga pinjaman. 2. BEP. Perhitungan break even point atau titik impas merupakan perhitungan teknis yang perlu dilakukan untuk melakukan proyeksi guna menekan risiko kerugian. BEP merupakan titik impas mengenai seberapa banyak produk atau harga yang perlu ditetapkan untuk mencapai titik
impas sehingga tidak mengalami kerugian. BEP unit. Adapun rumusnya, biaya tetap per harga per unit sama dengan biaya variabel per unit sama dengan BEP per unit, yaitu 11 juta per 20 juta 798,61 dikurang 2000,465 sama dengan 600 unit. Adapun rumusnya, biaya tetap per harga jual dikurang biaya variabel atau harga per unit sama dengan BEP unit. Biaya tetap harga jual dikurang biaya variabel atau harga per unit sama dengan 12.479.166,67. Berdasarkan perhitungan BEP unit, diketahui bahwa jumlah produk yang harus terjual adalah 600 unit. Sedangkan merujuk pada perhitungan BEP rupiah, perusahaan tidak akan mengalami kerugian apabila penjualan mencapai 12,479,166 rupiah. Nilai ini diperuntukkan untuk penjualan periode 30 hari atau 1 bulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ramadan Winopandri, NPM 457, ingin melanjutkan presentasi tentang proyeksi laba rugi. Untuk menekan risiko kerugian dan menentukan target pengembalian modal, maka dilakukan perencanaan atau proyeksi atas laba rugi di mana penjualan per bulan yang diharapkan adalah 50% di atas BEP, sehingga jumlah penjualan 900 produk dan laba yang diinginkan adalah 50% dari biaya produksi per produk, sehingga harga jual adalah Rp20.798,61 ditambah 50% kali Rp20.798,61, sehingga harga jual per produk adalah Rp31.197,92. Maka proyeksi laba rugi dapat dirancang sebagai berikut. Bisa dilihat anggaran rancangan laba ruginya. Selanjutnya 4,6 kriteria penilaian pengembalian investasi. Untuk melakukan penilaian terhadap pengembalian investasi, perlu dilakukan perhitungan atas proyeksi cash flow selama 5 periode di masa mendatang. Dalam hal ini telah dirancang sebagai tabel berikut di bawah ini. Keterangan penjualan, biaya-biaya. Di sini dapat tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, bisa dilihat teman-teman di bawah. Selanjutnya payback period. Perhitungan pengembalian investasi berdasarkan payback period mengacu pada durasi waktu pengusaha untuk dapat mengembalikan modalnya. Rumus perhitungan payback period adalah sebagai berikut. Merujuk pada hasil analisis payback period atau PB, diketahui bahwa pengembalian investasi atas usaha ini adalah 2,86 tahun. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ngurah Krisna, NPM 463, akan melanjutkan presentasi. 2. Net present value tahun awal dengan cash flow 198.6.289,44. Discount factor 0,8.000 dengan VV cash flow 158.405,31,55. Tahun kedua 200 juta 44 384,874,44 dengan diskon faktor 0,6400 dengan VV cash flow 156.406.316. Tahun 3 dengan cash flow 269.149.498,44 0,5120 dengan VV cash flow 137.800.000,4 Yang keempat 200.910.410.94.041 dengan VV cash flow 121.524.666048. Yang kelima tahun cash flow yaitu 326.390
510,94. Diskon faktor 0,3200. VV cash flow 104.400.044 963,50. Dengan total present value cash flow 678 585 517 74. Investasi 123.800.000 dengan net present value 554.785 517.73. Berdasarkan analisis NPV, diketahui nilai NPV selama 5 periode ke depan bernilai positif, yaitu 554.785 517.74, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dieksekusi. Yang ketiga, profitabilitas indeks dengan PV of cash flow dibagi investasi dengan jumlah 678 585 517.74 dibagi 123.800.000 dengan hasil 5,4813. Berdasarkan hasil analisis profitabilitas indeks, diketahui bahwa PI dari usaha ini adalah 5,4813, maka dapat disimpulkan usaha ini berpotensi berkembang sebab nilai PI yaitu di atas 1. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Sandi 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 Om.